Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Risalatul Adab fi ilmi adabil bahthi wal munawwarah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Sekarang kita akan membahas mengenai contoh langsung atau penerapan langsung bagaimana cara membantah sebuah taksim dan bagaimana cara menjawab bantahan tersebut. Amsilatun, contoh, watatbiqotun, dan penerapan atau praktik langsung, tuwaddihu, yang memperjelas apa amsilah watatbiqot, hadat tariqo, pada jalan ini, yaitu ini hadat tariq ini maksudnya bagaimana cara, ya, cara membantah sebuah taksim dan bagaimana cara menjawab sebuah bantahan atas taksim. Al-misalul awwalu, contoh pertama. Qala sahibut taksim. Berkata siapa sahibut taksim? Sahibut taksim ini adalah orang yang menyampaikan taksim, pembagian. Al-hayawani, adapun hayawan, imma natikun, ada kalanya ialah natik, berpikir, wa imma sahilun, dan ada kalanya sahil. Sahil ini artinya adalah hewan yang suaranya meringkik. Itu namanya sahil, ya. Di sini Sahibut Taksim membagi hayawan hanya pada dua bagian. Pertama hewan yang natik, yang berpikir, dan yang kedua adalah hewan yang sahil, yaitu yang suaranya meringkik. Fahada, maka adapun ini, yaitu al-hayawan imma natik wa imma sahil, taksimun istiqro'iyun, adalah pembagian yang bersifat induktif. Macam dari taksim ini yaitu adalah taksim istiqro'i, bukan taksim akli. Ini sudah dijelaskan di awal mengenai apa itu yang dimaksud dengan taksim akli dan apa yang dimaksud dengan taksim istiqro'i. Jadi tidak perlu diperjelas lagi ya di sini ya, karena sudah dijelaskan secara panjang lebar di awal apa yang dimaksud dengan taksim akli dan apa yang dimaksud dengan taksim istiqro'i. Di sini ya, macam taksimnya adalah taksim istiqro'i. Fayaqulul mustadil. Mustadil ini adalah mu'tarid, orang yang membantah. Ketika mu'tarid mendengar pembagian ini, maka cara dia membantahnya seperti ini. Fayaquluh, maka berkata al-mustadilu, siapa mustadil, yaitu orang yang membantah. Hadat taksimu, adapun pembagian ini, ghairu hasirin, ialah tidak membatasi. Yang dimaksud ghairu hasil di sini adalah ghairu jami'in wa mani'in, tidak jami' dan tidak mani'. Hadat taksimu ghairu hasirin, ketika mustadil hendak membantah sebuah taksim, maka mustadil harus menyebutkan sisi kecacatan dari taksim tersebut. Ini menurut mustadil ya, taksim al-hayawanu imma natik wa imma sahil ini cacat. Kenapa? Karena ghairu hasil, tidak jami dan tidak mani. Ini kemudian ya, kemudian setelah menyebutkan sisi kecacatannya, mustadil harus menyebutkan alasannya. Kenapa? Ya. Kenapa
pembagian al-hayawan imma natik wa imma sahih ini ghairu hasil. Ini alasannya. Li'annahu karena sesungguhnya hadza taksim la yashmulu. Ini kurang lanya ya. La yashmulu ialah tidak mencakup apa hadza taksim an-nahiqah pada hewan yang suaranya melolong. Yang suaranya melolong. Masalan seumpamanya. Wa kullu taksimin hadza sya'nuhu dan adapun setiap pembagian hadza yang ini sya'nuhu ialah keadaan taksim yang seperti ini keadaannya fahuwa maka adapun taksim fasidun adalah rusak. Jadi alasan kenapa taksim al hayawan imma natik wa imma sahil ini ghairu hasil yaitu karena pembagian ini tidak mencakup pada hewan yang suaranya melolong ya. Nah, padahal hewan ini menurut Mustadil tidak hanya natik dan sohil, tapi ada hewan lain ya yang masuk pada aksam atau bagian dari hewan yaitu seperti misalnya hewan yang suaranya nahik yaitu melolong. Bagaimana cara menjawab ya ketika sahibut taksim mendapatkan bantahan seperti ini? Fayujibul mani'u. Ini bukan fayajibu tapi fayujibu, kurang ianya. Fayujibu maka menjawab al-mani'u siapa mani? Sahibut taksim, mani ini adalah sahibut taksim sebagaimana dijelaskan di awal ya. Mu'tarid itu disebut dengan mustadil, sementara sahibut taksim disebut dengan al-mani. Biqaulihi menjawab biqaulihi dengan perkataannya mani amna'u. Ya, seperti ini ya. Jawaban dari mani dari sahibut taksim. Amna'u qaulaka. Menolak aku qaulakah pada perkataan ini yaitu yang berupa inna hadat taksima ghairu hasilin bahwa sesungguhnya pembagian ini ghairu hasil tidak membatasi. Li'annani karena sesungguhnya aku aradtu menginginkan aku minan natik dari natik yaitu kismun natik kismul hayawan yaitu bagian hayawan yang berupa natik dia menginginkan al-mudrik yaitu ya hewan yang bisa mengetahui yang bisa menangkap dan bisa berpikir itu yang dimaksud dengan al-mudrik wa minas sahili dan dari asahil ya, dan dari kismun asahil ghairul mudrik pada hewan yang tidak bisa menangkap, tidak bisa mengetahui dan tidak bisa berpikir. Fahuwa maka adapun ghairul mudrik yashmulu ialah mencakup apa ghairul mudrik annahi kepada hewan yang suaranya melolong wal awiyah dan hewan yang bersuara menggonggong wazairah dan hewan yang suaranya meraung. Zair ini adalah hewan yang suaranya meraung. Wa ghairaha dan selainnya nahik, awi dan zair. Nah, ini ya. Ini jawaban dari sahibut taksim. Fahadha maka adapun ini yaitu jawaban qaulihi, fahadha maka adapun qaulihi yaitu qaulul mani atau sahibut taksim. Jawabun adalah jawaban bitahriril muradi dengan menguraikan apa yang dimaksud minal aksami dari bagian-bagian. Jadi jawaban seperti ini yaitu dengan menjelaskan apa yang dimaksud oleh sohibut taksim dari kismunnya. Nah, kismunnya di sini bagian dari hewan ini adalah natik dan sohil. Nah, ketika mendapat bantahan dari mustadil, maka mani atau sahibut taksim ini menjelaskan apa yang dimaksud al-murad minan natik dan sahih. Nah, ketika yang dijelaskan ini adalah kismunnya, maka ini jawaban bitahriril murad minal aksam. Jawaban dengan menguraikan maksud dari aksam, dari bagian-bagian. Ini adalah contoh yang pertama ya. Bagaimana cara mustadil membantah dan bagaimana mani sahibut taksim menjawab ketika ada bantahan.
Ini contoh yang pertama ini adalah contoh jawaban bitahriril murad minal aksam. Setelah menentukan naut taksimnya di dalam contoh pertama ini adalah taksim istiqroi. Taksim istiqroi. Al-misalusani. Contoh yang kedua. Qala sahibut taksim. Berkata siapa sahibut taksim? Sahibut taksim adalah orang yang menyampaikan pembagian. Al-unsuru adapun unsur dasar imma turabun ada kalanya ialah debu atau tanah, aula atau tidak. Wasani adapun yang kedua yaitu la ini isinya la ini yang kedua imma hawaun ada kalanya udara, aula atau tidak. Wasani dan adapun yang kedua ini yang dimaksud sani adalah la ya. La yang eh, masuk bagian dari hawa dan la ini. La yang kedua ini. Wasani adapun yang kedua imma narun ada kalanya api, aula atau tidak. Wasani dan adapun yang kedua yaitu yang kedua ini maksudnya adalah la ini. Al-ma'u adalah air. Fahada maka adapun ya. Adapun ini yaitu al-unsur ila akhir ini min taksimil kulli ialah dari pembagian universal ila juz'iyatihi pada partikular-partikularnya kuli. Ini termasuk naut taksimnya adalah ini termasuk dari taksimul kulli ila juz'iyatihi. Wa zahiruhu dan apun zahirnya hada wa zahiruhu adapun zahirnya hada annahu ialah sesungguhnya hada taksimun akliyun adalah taksim yang bersifat logis. Zahirnya pembagian ini ya, zahirnya ini termasuk macam taksim akli. Kenapa? Karena bentuknya tardid bainal isbat wan nafi, yaitu mengulang antara positif dan negatif. Ya. Ciri khas dari taksim akli itu kan adalah tardid, ya, tardid bentuknya yaitu antara positif dan negatif. Itu ciri khas dari taksim akli. Taksimun akliun, pembagian yang bersifat logis. Kenapa? Litardidi karena mengulang-ulang fihi di dalam hada, fihi di dalam hada bainal isbati di antara positif wan nafi dan nafi. Nah, ini kan ini pembagian ini sebenarnya termasuk taksim ya. Taksim istiqroi. Taksim istiqroi. Cuman karena bentuknya ini berupa positif dan negatif, ini seakan-akan adalah taksim akli. Ya, taksim akli. Padahal ini sebenarnya adalah taksim istiqroi. Ini perlu diperjelas ya, biar nanti jelas bagaimana cara menjawabnya. Fayakulul mustadil. Nah, bagaimana cara membantah pembagian ini? Fayaqulu maka berkata al-mustadilu siapa mustadil yaitu mu'tarid orang yang membantah hadat taksimu adapun pembagian ini ghairu jami ialah tidak jami ya ialah tidak menghimpun. Kenapa tidak ghairu jami? Nah, ini berarti mustadil menyebutkan kecacatan dari taksim ini. Nah, menyebutkan kecacatan atau kholal dari taksim ini yaitu taksim ini ghairu jam tidak menghimpun li'annahu kenapa alasannya setelah menyebutkan sisi kecacatannya mustadil menyebutkan alasannya li'annahu karena sesungguhnya hadat taksim ia juzuh boleh aklan secara akal ayakunah apa ada hunakah di sana unsurun akharu apa unsur dasar yang lain ghairul anasiril arba'ati selain unsur-unsur yang empat al-mazkurah ya al-mazkurati yang telah disebutkan di dalam taksim ini kan unsur dasar itu ada empat yaitu turab, hawa, nar dan alma. Wa kullu taksimin dan adapun setiap pembagian hadza sya'nuhu yang seperti ini sya'nuhu ialah keadaannya taksim bahwa maka taksim batilun adalah batil
Kenapa batil? Karena ghairu jami, tidak menghimpun ya, tidak menghimpun keseluruhan aksam yang dimungkinkan oleh akal. Kenapa ghairu jami? Karena akal masih memungkinkan adanya unsur lain selain 4 unsur yang telah disebutkan di dalam taksim. Bagaimana cara menjawab bantahan ini? Sohibut taksim bagaimana cara menjawabnya? Fayujibu maka menjawab almani siapa mani, yaitu sohibut taksim biqaulihi dengan perkataannya mani, amna'u menolak aku kaulakah pada perkataanmu, yaitu perkataanmu innakulla taksimin, sesungguhnya setiap pembagian jaza yang boleh fihi di dalam taksim aklan secara akal wujudu kismin akhirah batilun, apa adanya bagian yang lain batilun ialah batil, li'anna hadza karena sesungguhnya apa ini, yaitu wujudu kismin akhar batil fit taksimil akli khususan ialah di dalam taksim akli secara khusus. Kalau taksim akli, di dalam taksim akli itu kan adalah caranya adalah ya, cirinya taksim akli logis itu adalah akal. Akal, kalau akal ini masih memungkinkan adanya bagian lain di dalam taksim akli, maka itu berarti tidak jami. Tidak jami. Di sini menurut mustadil atau sahibul i'tirad mu'tarid, pembagian contoh yang kedua ini tidak jami. Kenapa tidak jami? Karena akal masih memungkinkan adanya bagian lain selain 4 bagian yang telah disebutkan. Nah, kenapa mustadil memberikan alasan demikian? Karena mustadil mengira bahwasanya contoh yang kedua ini, contoh pembagian yang kedua ini adalah termasuk nau atau macam taksim akli. Makanya makanya mustadil mengira ini adalah taksim akli. Kenapa? Karena bentuknya antara isbat wan nafi. Nah, ini menjelaskan ya. Kemudian cara menjawabnya mani sahibut taksim menjelaskan. Walaisah dan tidak ada hadat taksimu apa pembagian ini aklian ialah bersifat akli, yaitu bersifat logis. Nah, ini menjelaskan. Bal melainkan huwa adapun hadat taksim taksimun istiqro'iyun adalah pembagian yang bersifat induktif. La yungqadu tidak dibatalkan apa taksim istiqro'i illa biwujudi kismin fil khariji, kecuali dengan adanya bagian fil khariji di alam luar ghairi madhkurin fihi yang tidak disebutkan fihi di dalam taksim istiqro'i. Jadi mustadil mengira bahwasanya contoh pembagian yang kedua ini adalah taksim akli karena bentuknya adalah antara isbat wan nafi, antara positif dan negatif. Padahal taksim di dalam contoh yang kedua ini adalah taksim istiqroi. Nah, apabila taksim istiqroi, maka tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dibantah kecuali dengan adanya bagian di alam nyata ya, secara fakta ada ya, namun tidak disebutkan, baru taksim istiqroi itu bisa dibatalkan ya. Nah, di sini adalah taksim istiqroi, maka tidak cukup hanya ada dengan cara dimungkinkan oleh akal, dengan cara hanya dimungkinkan oleh akal, melainkan harus secara fakta ada bagian yang tidak disebutkan selain yang telah disebutkan di dalam taksim. Ini cara menjawab. Maka adapun qaulihi jawabun ala jawaban bitahriril muradi dengan menguraikan yang dimaksud, minat taksimi dari macam taksim ya, dari macam taksim. Nah, jawaban seperti ini adalah menjelaskan naun minat taksim, macam taksim. Macam taksimnya itu kan mustadil mengira
bahwasanya taksim di dalam contoh kedua ini adalah taksim akli karena bentuknya antara isbat dan nafi. Padahal maksud dari sahibut taksim dia ingin menyampaikan pembagian yang macamnya adalah taksim istiqroi. Nah, taksim istiqroi itu tidak bisa dibatalkan, hanya dimungkinkan oleh akal saja. Ada bagian yang dimungkinkan oleh akal namun tidak disebutkan di dalam taksim. Nah, tidak bisa dibatalkan hanya dengan itu. Tapi bisa dibatalkan taksim istiqroi ini apabila memang secara fakta ada bagian ya di alam luar yang tidak disebutkan di dalam taksim. Baru taksim istiqro ini bisa dibatalkan dengan ini. Ini namanya jawaban bitahriril murad minat taksim. Al-mithalus salis, contoh yang ketiga, qala sahibut taksim. Berkata siapa sahibut taksim? Al kalimatu adapun kalimat imma ismun ialah ada kalanya isim au fi'lun atau fi'il. Fahadha maka adapun ini taksimun istiqroiyun adalah pembagian yang bersifat induktif. Ya. Macam dari taksim ini adalah taksim istiqroi. Fayaqulu maka berkata mustadil. Ya, mustadil ini mu'tarid ya orang yang membantah. Hada taksimu adapun pembagian ini ghairu jami'in ialah tidak jami, tidak menghimpun kepada seluruh individu-individu dari maksimnya, dari kalimat. Ya. Kemudian ini mustadil menyebutkan alasan, nah, alasan kenapa taksim ini tidak jami. Li'annahu karena sesungguhnya hadat taksim lam yashmul ialah tidak mencakup apa hadat taksim al-harfa pada huruf. Wahuwa dan adapun huruf sementara adapun huruf kismul kalimati adalah bagian kalimat. Wa kullu taksimin dan adapun setiap pembagian hadza yang seperti ini sya'nuhu ialah keadaannya taksim fahuwa maka adapun taksim batilun adalah batil. Ya, ini mustadil membantah bahwasanya di dalam taksim ini ada kecacatan dari segi ghairu jami, yaitu tidak menghimpun kepada seluruh bagian-bagian dari maksimnya dari kalimat. Ada bagian-bagian yang tidak disebutkan ya, ada satu bagian yang tidak disebutkan yang berada di bawah cakupan kalimat, yaitu huruf. Ya. Huruf ini termasuk bagian dari kalimat. Namun di dalam pembagian ini, yaitu al-kalimat imma ismun imma au fi'lun, ini tidak disebutkan huruf. Nah, pembagian yang seperti ini adalah pembagian yang cacat, yang batil. Maka bagaimana cara menjawabnya? Sahibut taksim. Bagaimana cara menjawab ketika ada bantahan yang seperti ini? Fayaqulu maka berkata al-mani siapa mani yaitu sahibut taksim la usallimu tidak menerima aku anna hadat taksimah bahwa sesungguhnya apa pembagian ini ghairu hasirin ialah tidak membatasi. Yang dimaksud ghairu hasir di sini adalah ghairu jami. Li'anni karena sesungguhnya aku aratu ialah menginginkan aku minal kalimatih dari kalimat allati hiyal maksim allati yang hiya adapun lati al maksim ialah sesuatu yang dibagi menginginkan maknan khoson pada makna khusus wa huwa adapun maknan khoson ma adalah sesuatu atau kalimat ia dulu yang menunjukkan apa ma ala maknan atas makna fi nafsihi di dalam dirinya ma fi nafsihi di dalam dirinya ma fahada maka adapun ini qauluhu ya qauluhu la usallimu dan ila akhirih jawabun adalah jawaban bitahriril muradi dengan menguraikan apa yang dimaksud minal maksim dari sesuatu yang dibagi. Maka cara sahibut taksim menjawab bantahan tersebut ya, yaitu menjelaskan ya di sini ya di dalam contoh yang ketiga ini menjelaskan mengenai maksud dari maksimnya dari kalimat yang dibagi ya dari sesuatu yang dibagi di sini sesuatu yang dibagi adalah kalimat.
Nah, apa yang dimaksud oleh sohibut taksim dari kalimat al kalimatu imma ismun wa imma fi'lun, yaitu makna khas, bukan makna secara umum, bukan makna umumnya. Kalimat makna khasnya dari kalimat ini adalah kalimat yang memiliki makna sendiri, makna sendiri. Sementara huruf itu kan dia memiliki makna tapi tergantung kepada kalimat yang lain. Sementara yang dimaksud oleh Sohibut Taksim dengan kalimat ini adalah kalimat yang memiliki makna sendiri, ya. Memiliki makna secara independen, ya. Memiliki makna sendiri. Nah, kalimat yang memiliki makna sendiri independen hanya ada dua, yaitu isim dan fiil. Sementara kalimat huruf karena tidak memiliki makna pada dirinya sendiri, maka tidak dimasukkan pada pembagian, pada taksim. Ini jawaban seperti ini yaitu jawaban di tahriril murad minal maksim, yaitu menguraikan maksud dari maksim, dari sesuatu yang dibagi. Di dalam contoh ini maksimnya adalah al-kalimat. Nah, al-kalimat. Kemudian al-misalur rabi, contoh yang keempat. Qala sahibut taksim. Berkata siapa sahibut taksim? Al-kalimatu adapun kalimat. Imma ismun ada kalanya ialah isim. Wa imma fi'lun dan ada kalanya fi'il. Wa imma harfun dan ada kalanya huruf. Fahada maka adapun ini yaitu taksimun istiqro'iyun adalah pembagian yang bersifat induktif. Macam dari taksim ini adalah taksim istiqro'i. Bagaimana cara membantahnya? Fayaqulu maka berkata al-mustadilu siapa mustadil. Hadat taksimuh adapun pembagian ini ghairu hasirin ialah tidak membatasi. Ini menurut mustadil taksim ini adalah cacat. Kenapa? Karena tidak ghairu hasir, ya. Tidak memenuhi syarat, yaitu ghairu hasir, tidak membatasi, tidak jami dan mani. Kenapa alasannya? Kenapa alasan tidak ghairu hasir? Li'annahu karena sesungguhnya hadat taksim lam yuzkar ialah tidak disebutkan fihi di dalam hadat taksim ismul fi'li apa isim fi'il. Nah, isim fi'il. Wa dan adapun isim fi'il kismun adalah bagian min aksamil kalimati dari bagian-bagian kalimat. Wa kullu taksimin dan adapun setiap pembagian hadza yang seperti ini sya'nuhu ialah keadaannya taksim fahuwa maka adapun taksim batilun adalah batil. Ini menurut mustadil taksim ini yaitu al kalimat imma ismun, imma fi'lun, imma harfun ini cacat. Kenapa cacat? Yaitu karena ghairu hasil, tidak jami, tidak mani. Atau ini ghairu hasil ini tidak jami di sini, ya. Ghairu hasilin tidak jami. Kenapa tidak jami? Karena ada satu bagian yang dicakup oleh kalimat namun tidak disebutkan di sini, yaitu berupa isim fi'il, ya. Nah, pembagian yang seperti ini yang tidak jami', maka pembagiannya adalah termasuk pembagian yang batil, yang cacat. Maka bagaimana cara menjawabnya? Fayaquluh maka berkata al-mani siapa mani sahibut taksim. La usallimu tidak menerima aku anna hadzat taksima bahwa sesungguhnya apa pembagian ini ghairu hasirin ialah tidak hasil, tidak membatasi. Ghairu hasirin di sini adalah tidak jami', ya. Ghairu hasirin ialah tidak membatasi di jami'i aksamil maksim terhadap seluruh bagian-bagian sesuatu yang dibagi maksim. Lianni karena sesungguhnya aku banaituhu mendasarkan aku hu terhadap hadat taksim ala madhabil jumhuri atas pendapat mayoritas ulama. Walam abnihi dan tidak mendasarkan aku hi terhadap hadat taksim ala madhabi Abi Ja'far atas pendapat Imam Abi Ja'far bin Sabir wala ala madhabil Fara'i dan bukan atas pendapat Imam Al-Fara', ya. Ya, ini
Fahada, maka adapun ini qaulul mani yang seperti ini jawabun adalah jawaban bitahriril muradi dengan menguraikan maksud minal madhabil ilmi dari aliran keilmuan alladzi yang bunia, ini bukan banaita ya, atau banaita bisa juga, alladzi banaita yang membangun kamu atau mendasarkan kamu alaihi atas alladzi at-taksima pada taksim, pada pembagian. Nah, jawaban yang seperti ini ya adalah jawaban bitahriril murad minal madhabil ilmi, menguraikan maksud ya, maksud dari madhab yang diikuti dalam taksim. Menurut jumhur ya, menurut jumhur kalimat itu hanya ada 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Sementara menurut sebagian ulama, yaitu Imam Abi Ja'far dan Imam Al-Faroq, kalimat itu ada 4, yaitu isim, fi'il, huruf, dan isim fi'il. Nah, ketika seseorang atau sahibut taksim menyampaikan pembagian al-kalimatu imma ismun wa imma fi'lun wa imma harfun, dan mendasarkan pembagian ini pada mazhabul jumhur, dan apabila ada bantahan ya terhadap bagian ini, yaitu karena tidak jami, karena tidak memasukkan isim fi'il, maka cara menjawabnya yaitu tahrirul murad minal madhabil ilmi, yaitu menguraikan ya pandangan keilmuan atau pendapat yang diikuti ya, pendapat ulama yang diikuti. Di sini sahibut taksim ya yang diikuti adalah mazhabul jumhur, adalah pandangan mayoritas ulama yang membagi kalimat itu hanya ada 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Wa mislu hadzal misali, dan ialah seperti contoh ini, yaitu contoh yang keempat, ayyakulah adapun berkata sahibut taksimi, siapa sahibut taksim, al-ma'lumu adapun al-ma'lum, sesuatu yang diketahui, imma maujudun, ada kalanya ada, wa imma maktumun, dan ada kalanya tidak ada. Wahada, dan adapun ini taksimun adalah taksim istiqro'iyun yang bersifat induktif. Fayaqulu, maka berkata al-mustadilu, siapa mustadil, yaitu mu'tarid, hadat taksimu, adapun pembagian ini ghairu hasirin, ialah tidak membatasi. Ghairu hasir di sini ialah ghairu jami' ya, tidak menghimpun. Alasannya kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya hadat taksim la yashmulu, ialah tidak mencakup apa hadat taksim al-hala pada al-hal, alladhi yang laisa yang tidak ada, apalagi maujudan ialah ada, wala ma'tuma dan tidak ada, bal melainkan huwa adapun hal, wasitatun ialah perantara, bainal mawjud wal ma'dum, di antara ada dan tiada. Wa kullu taksimin, dan adapun setiap pembagian hadza yang seperti ini, syahnu'u ialah keadaannya taksim, fahuwah maka adapun taksim, batilun ialah batil. Maka cara menjawabnya gimana? Ini jawaban dengan bitahriril murad minal mazhabil ini. Fayaquluh, maka berkata al-mani, siapa mani, sahibut taksim, la usallimu, tidak menerima aku, anna hadzal taksima, bahwa sesungguhnya apa pembagian ini, ghairu hasirin ialah tidak hasil, tidak membatasi. Ghairu hasil di sini maksudnya ghairu jami, tidak menghimpun. Ya annani, karena sesungguhnya aku, innama bana itu, sesungguhnya mendasarkan aku terhadap hadzal taksim, ini anna hadzal taksim ya, bukan hadhi taksim. Bana itu ala madhabi, atas pendapat nufatil ahwal, ulama-ulama yang menyediakan hal, la ala madhabi musbitiha, bukan atas pendapat ulama-ulama yang menetapkan ahwal. Ini jawaban bitahriril murad minal madhabil ilmi ya, minal madhabil ilmi, yaitu ulama ya mendasarkan pembagian itu ya
pendapat yang diikuti di dalam pembagian. Menurut sebagian ulama, ya, al-maklum itu ada tiga, yaitu ada maujud, ada maktub, ada al-hal. Menurut sebagian ulama. Sementara menurut sebagian ulama yang lain, al-maklum itu hanya ada dua, yaitu maujud dan makdum. Nah, ketika ada sahibut taksim yang menyampaikan pembagian al-maklum itu hanya ada dua, yaitu al-maujud dan al-makdum, kemudian dia dibantah, kemudian dia dibantah bahwasanya ada pembagian yang tidak disebutkan, maka caranya adalah dengan cara tahriril murad minal madhabi ini, yaitu menjelaskan pandangan yang diikuti di dalam taksim, di dalam pembagian ini. Itu yang di sini adalah mengikuti pandangan ulama yang menafikan adanya ahwal, adanya hal. Ya. Bukan pada pendapat ulama yang menetapkan adanya hal. Demikian contoh bagaimana cara membantah sebuah taksim dan bagaimana cara menjawab sebuah bantahan atas taksim. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.